Kejahatan 17 tahun silam terungkap. Alih-alih mendapatkan margin keuntungan, BNI malah kebobolan sampai dengan 1,7 triliun dari letters of credit. Lantas, bagaimana skema kredit impor-ekspor fiktif ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nali Hanifah, NPM 207555019 dari Akuntansi Perpajakan 2. Kejahatan Maria Pauline Lumowa yang terjadi di Juli 2002 sampai dengan Agustus 2003. Kegiatan ekspor Gramasindo ini diduga fiktif. Masalahnya, transaksi yang menjadi underling penerbitan tidak ada. Beneficiary alias penerima LC yaitu Maria, ia mengajukan permohonan diskonto wesel berjangka alias kredit ekspor kepada Bank BNI sebagai bank penerus LC alias yang memiliki dana keras senilai 1,7 triliun dan BNI menyetujui permohonan Maria. Permasalahan terjadi ketika beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo ini tidak terbayarkan. Bank asing yang menerbitkan LC ini gagal mencairkan kepada Bank BNI. Nah, setelah polisi mengusut, hasil pengusutannya adalah tidak terjadi ekspor. Nah, lantas bagaimana nih? Bank BNI bisa kebobolan? Hal ini terjadi karena adanya oknum dalam, yaitu karyawan yang melancarkan bahkan menyembunyikan keanehan dari pencairan LC. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan BNI, yaitu pada angka kredit macet yang terjadi pada tahun 2003. Nah, ini adalah skema pembayaran menggunakan LC. Jadi, importir sebagai pemohon, ia akan mengajukan permohonan kepada bank yang ada di negaranya, misalnya Amerika nih, yang ditunjuk sebagai issuing bank, yaitu bank yang akan menerbitkan LC apabila disetujui. Selanjutnya, LC yang diterbitkan issuing bank ini akan dikirim kepada bank yang ada di Indonesia, misalnya nih ya, atau disebut sebagai advising bank, yaitu bank yang udah ditunjuk oleh eksportir sebagai beneficiary, yang disebut advising bank, yaitu bank yang meneruskan LC. Nah, si advising bank ini akan mengeluarkan uang yang akan diberikan kepada eksportir apabila eksportir telah mengirimkan barang atau dokumen kepada importir. Baru nih sejumlah uang akan dikirimkan kepada eksportir. Nah, selanjutnya importir setelah mendapatkan barangnya, ia harus membayarkan kewajibannya atau menyetorkan uang kepada issuing bank sesuai dengan perjanjian di antara mereka berdua, dengan adanya jatuh temponya juga ya. Selanjutnya, issuing bank akan mencairkan dana yang akan diberikan kepada advising bank. Jadi akan dibayarkan nih apa yang disetorkan dari si importir. Jadi seperti itu skema pembayaran dengan LC, importir, issuing bank, advising bank, dan yang terakhir eksportir. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan mengenai LC dan kasus 17 tahun silam mengenai kredit fiktif yang terjadi di antara Bank BNI dengan Maria. Jadi pada dasarnya pembayaran dengan LC ini cukup terjamin, namun masih ada kelemahannya, yaitu prosesnya yang sedikit rumit, juga berkas-berkasnya yang harus lebih verifikasinya lebih rumit ya, karena bisa kita lihat bahwa bisa terjadi fiktif atau tipu menipu yang terjadi pada BNI sehingga terjadi pembobolan sekitar 1,7 triliun. Itu cukup besar, bahkan sangat berdampak ya bagi BNI. Dan pada dasarnya semua ini tidak akan terjadi apabila kita bisa menanamkan sikap anti korupsi. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil kita biasakan untuk tidak korupsi. Misalnya tidak korupsi waktu, tidak korupsi uang kembalian, dan sebagainya. Cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.